Kepala Dinas serta Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong yang masing-masing berinisial PK dan AP kini terancam 20 tahun penjara atas dugaan tindak pidana korupsi. Kasat Reskrim Polres Sorong Kota AKP Nirwan Fakaubun saat ditemui awak media menjelaskan, anggaran perubahan Dinas Pendidikan Kota Sorong tahun ajaran 2019 yang dianggarkan dengan alasan kegiatan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi atau jasa penunjang pendidikan yang disebut dana insentif tambahan untuk pegawai negeri sipil guru dan honorer di Kota Sorong. Dengan anggaran total seluruhnya sebesar 11.660 juta dan diperuntukkan untuk PNS sedangkan untuk honorer sebesar 2,6 miliar sehingga diperkirakan sekitar 14 miliar anggaran tersebut dan dalam proses pembayaran dan itu tidak dibayarkan seluruhnya. Sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 461 juta dari audit hasil dari BPKP. Selain itu ada barang bukti dalam bentuk uang sebanyak 147 juta yang disita dari kedua tersangka yang berperan sebagai bendahara yang berinisial AP dan kepala dinas yang sudah tidak aktif dalam pemerintah yang berinisial PK. Hasil dari BPKP, dari total anggaran tersebut, kemudian ada barang bukti uang yang kita sita juga. Dari mungkin sebagian dari 461 tersebut, yakni sebanyak 147 juta. Ini disita dari kedua tersangka tersebut, yakni bendahara atas inisial AP dan kepala dinas yang sudah tidak menjabat ya, dan inisial PK. Kemudian kita sudah melakukan, setelah kemarin hari Senin kita lakukan pemeriksaan tersangka, langsung pada hari itu juga kita lakukan penahanan. Setelah sebelumnya kita kirim penetapan tersangka dulu sebelum pemanggilan. Yang bersangkutan sudah ditahan dengan pasal 3 dan pasal 8 dengan ancaman untuk pasal 3 itu minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun. Denda minimal 50 juta, maksimal 1 M. Kalau tersangka lain sampai sekarang belum kita dapatkan karena anggaran ini hanya sementara dikelola oleh 2 orang PNS dari kantor tersebut, yakni dari si kepala dan bendahara. Kemudian cara mereka melakukan ini adalah dengan membuat daftar nama guru atau honorer palsu yang dimana yang bersangkutan sudah tidak ada atau sudah almarhum dan diberikan insentif. Otomatis ada tanda tangan palsu yang menerima uang tersebut. Ada beberapa honorer yang guru, yang dari PNS dan dari honorer ya, yang untuk dipalsukan namanya lah. Orangnya tidak ada, tapi insentifnya ada, tanda tangannya ada. Nah itu dana itu mungkin yang diambil dari hasil audit BPKP. Itu sudah ada kerugian. Kemudian 147 yang kita sita itu adalah sisa. Alasan mereka sisa daripada dana insentif tersebut. Saya pikir itu bukan sisa, itu harus dibagikan semua. Yang jelas dalam pelanggaran tipikor, pidana tipikor, kalau sudah ada administrasi, belum tentu ada kerugian negara, kesalahan administrasi. Tapi kalau sudah ada kerugian negara, sudah pasti ada pelanggaran administrasi di situ. Ya untuk korban, kami sudah datakan juga semua. Yang jelas saksi kita periksa sudah lumayan banyak, karena saksinya kita periksa terkait dengan honorer-honorer atau guru-guru yang menerima dana tersebut. Ada yang menerima dan yang tidak menerima memang tidak ada orangnya. Tidak ada orangnya dan tidak bisa dibagikan. Nah, uangnya itu kemana ya? Uang itulah dipakai sama mereka. Mereka terima full sesuai dengan insentif yang ada total. Namun di sini kesalahannya hanya berada pada di situ. Orangnya ada, tidak terima, namun ditandatangankan. Saksi sudah kita periksa sebanyak 7, termasuk saksi ahli juga dari BPKP audit sudah kita laksanakan karena ini sudah masuk dalam tahapan sidik. Jadi kita sudah lakukan pemeriksaan daripada BPKP. Audit LHKPN lah sudah. Kasus ini dari 2019 kita mulai tancap dari 2019, kemudian lidik dan 2020 LP-nya terbit karena ditemukan ada pidana. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa adanya oknum kepala dinas yang melakukan tindak pidana korupsi biarlah berjalan sesuai dengan proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Biar kita baik, jadi dia ke sana ya tidak harus dilakukan apa-apa, tapi melalui kita percaya dan orang-orang yang terkait itu kan pasti mereka melihat sesuatu yang baik lah. Kepala dinas bantu saya, tapi karena situasi begitu
Ya kita sepakat aja, mudah-mudahan tidak terjadi yang lain dalam arti ya proses hukum jalan. Kalau misalnya itu terjadi, harapan kita berdoa dari pihak kepolisian dan kemudian yang terbaik. Beliau tinggal 4 bulan 5 bulan ke depannya pengusulan mungkin SK sudah ada itu, ya tinggal waktu jatuh tempohnya aja. Itu masalah nanti lah, kita kelola baik. Kalau terlalu lama juga tidak boleh, karena itu jabatan-jabatan strategis yang itu harus ada pejabat yang bisa melaksanakan tugas dan pelayanan. Bisa lihat cara baik. Kalau yang itu kan urusan tidak perlu dieksposkan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf melaporkan.